Kesepakatan gencatan senjata antara Israel dan Hamas kini menghadapi krisis kepercayaan. Hal ini terjadi setelah Hamas belum sepenuhnya menyerahkan jenazah Sandera yang telah meninggal. Hamas menyebut kondisi Gaza yang rata dengan tanah membuat proses evakuasi jenazah terkendala. Ancaman demi ancaman pun menghujani kelompok bersenjata Palestina dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Lantas, apa ancaman yang membuat Hamas kian terpojok? Simak selengkapnya dalam video berikut. Pejabat Israel dan keluarga Sandera menuding Hamas melanggar kesepakatan gencatan senjata. Hal ini terjadi setelah kelompok bersenjata Palestina ini gagal segera mengembalikan jenazah Sandera yang masih berada di Gaza. Beberapa jenazah kemungkinan sulit ditemukan dan mungkin membutuhkan waktu lebih lama untuk diambil karena kerusakan yang terjadi di Gaza. Hamas baru mengembalikan 8 jenazah dari sekitar 2 lusin sisa Sandera. Atas apa yang terjadi, pemerintah Israel mempertimbangkan tindakan untuk menghukum Hamas. Langkah-langkah itu mencakup pembatasan jumlah truk bantuan pasokan ke Gaza dan penangguhan impor bahan bakar dan gas untuk memasak. Selain itu, Tel Aviv juga mempertimbangkan untuk menutup perlintasan perbatasan Rafah antara Gaza dan Mesir. Forum Sandera dan keluarga hilang menuntut penangguhan sementara perjanjian sampai semua jenazah dikembalikan. Mereka menilai pengembalian hanya 4 jenazah oleh Hamas sebagai pelanggaran serius. Di lain sisi, Presiden Amerika Serikat Donald Trump juga mengkritik Hamas. Trump melalui postingan di Truth sosialnya pada Selasa 14 Oktober 2025 mengatakan, pekerjaan Hamas untuk memulangkan jenazah belum selesai. Ia pun mengklaim Hamas telah setuju untuk melucuti senjata, meskipun kelompok tersebut belum mengonfirmasi secara terbuka mereka akan melakukannya. Jika Hamas tidak mau melucuti senjata, kelompok bersenjata Palestina ini akan ditindak dengan kekerasan. Is going to happen. Well, they're going to disarm, and because they said they were going to disarm. And if they don't disarm, we will disarm them. How will you do that? I don't have to explain that to you. But if they don't disarm, we will disarm them. They know I'm not playing games. Okay? Now, we did something monumental. We got the hostages back. That was the first thing we had to do. Above all else, get the hostages back. Now, they misrepresented because we were told they had 26, 24 of dead hostages, if we can use those terms. And it seems as though they don't have that because we're talking about a much lesser number. But that's a very tough subject. I want them back. That's what they said. I want them back. Also, they said they were going to disarm. Ancaman juga datang dari Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. Netanyahu mengatakan jika Hamas tidak setuju melucuti senjata mereka, maka neraka akan terjadi. Ia mengatakan pihaknya sepakat untuk memberi kesempatan pada perdamaian. Netanyahu pun menyebut bagian pertama proposal perdamaian yang disepakati harus diselesaikan. Apabila tahap pertama rampung, maka bagian kedua akan dilakukan. Ancaman demi ancaman yang menerpa membuat Hamas kian terdesak. Seorang pejabat Hamas mengatakan kelompoknya berkomitmen memulangkan semua jenazah sesuai dengan kesepakatan. Namun, kerusakan yang meluas di Gaza membuat proses evakuasi semua jenazah dengan cepat menjadi sulit. Usai dituding melanggar gencatan senjata, pada Selasa 14 Oktober 2025 malam, pasukan IDF mengatakan mereka telah membawa peti mati 4 jenazah Sandera. Jenazah-jenazah itu diserahkan Hamas ke Palang Merah sebelum diserahkan kepada militer Israel. Keempat jenazah itu belum diidentifikasi oleh Hamas.
Usai diserahkan, jenazah dibawa ke lembaga forensik Abu Kabir di Tel Aviv untuk diidentifikasi. Hamas telah memberitahu para mediator kelompoknya akan kembali menyerahkan 4 jenazah lagi pada Rabu 15 Oktober. Pemulangan ini akan menjadikan jumlah jenazah Sandera yang dikembalikan Hamas menjadi 12, sementara 16 lainnya akan berada di jalur Gaza. Hamas mengklaim perlu waktu untuk mencapai semua jenazah. Pasalnya sebagian dari jenazah berada di bawah reruntuhan bangunan dan terowongan yang dibom oleh IDF dan lainnya berada di area yang dikuasai IDF. Gencatan senjata yang telah disepakati Israel dan Hamas kini menghadapi krisis kepercayaan usai Hamas belum sepenuhnya memulangkan jenazah Sandera Tel Aviv. Israel menilai hal itu sebagai pelanggaran perjanjian dan mempertimbangkan langkah balasan terhadap Hamas. Kelompok bersenjata Palestina ini mengatakan kondisi Gaza yang rata dengan tanah membuat proses pencarian terhambat. Proses ini pun menjadi ujian bagi keberlanjutan gencatan senjata dan efektivitas upaya mediasi internasional. Simak terus update perang Israel versus Hamas hanya di kanal YouTube Kompas.com.